Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dr. Supriyono, SEMAK, selaku dosen vokasi pada program studi Akuntansi Bisnis Institut Setiami. Saya mengampu beberapa mata kuliah, diantaranya praktikum akuntansi, dasar-dasar akuntansi, akuntansi keuangan, analisa laporan keuangan, dan auditing. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu kelengkapan syarat sertifikasi dosen tahun 2025 dalam hal pernyataan diri dosen dalam bentuk kinerja dosen, yaitu pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat atau Tridharma perguruan tinggi, yaitu pada aspek pengajaran. Berikut saya akan menjelaskan deskripsi secara umum tentang mata kuliah yang saya ampu saat ini, yaitu mata kuliah dasar-dasar akuntansi. Adapun capaian pembelajaran pada mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami dan menjelaskan. Yang pertama, prinsip-prinsip akuntansi secara umum. Yang kedua, manfaat dan penggunaan akuntansi. Yang ketiga, konsep entitas terpisah dalam akuntansi. Yang keempat, tujuan dan pelaporan keuangan. Yang kelima, proses laporan keuangan. Yang keenam adalah standar dan kualitas laporan keuangan. Yang ketujuh adalah standar akuntansi yang berlaku secara nasional dan internasional. Metode pembelajaran yang saya lakukan di kelas dengan mahasiswa yaitu dengan metode ceramah, tanya jawab, dan juga membahas case permasalahan isu-isu terkini di bidang akuntansi dan keuangan. Untuk mengetahui keberhasilan dan outcome dari pembelajaran ini, saya melakukan evaluasi dengan poin penilaian sebagai berikut. Yang pertama, absensi dengan bobot 10%, kemudian penilaian perilaku dengan bobot 10%, kemudian penilaian tugas dengan bobot 20%, kemudian penilaian UTS 25% dan UAS 35% dengan total penilaian sebesar atau sebanyak 100%. Dalam perkuliahan, saya melakukan improvisasi dalam hal penyajian materi perkuliahan dengan slide-slide yang menarik dan interaktif sehingga mudah untuk dibaca dan dipahami oleh mahasiswa. Saya juga memberikan waktu kepada mahasiswa untuk bertanya dan berdiskusi dan memberikan pendapat secara interaktif terhadap isu-isu terkini seputar akuntansi. Dalam menunjang proses pembelajaran, dosen wajib mengupload materi sebelum perkuliahan dimulai ke sistem SSO, yaitu single sign-on, dan mahasiswa wajib untuk mendownload materi ini sesuai waktu dan jam pelajaran. Sehingga sebelum perkuliahan, mahasiswa dapat terlebih dahulu mengetahui dan mempelajari materi yang akan dibahas sehingga proses pembelajaran lebih efektif dan diskusi di kelas lebih interaktif. Berikut tampilan RPS, mata kuliah dasar-dasar akuntansi, dan cuplikan proses pembelajaran di kelas. Selamat menyaksikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik rekan-rekan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Sebelum kita mulai materi kita hari ini, sama-sama kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita. Berdoa mulai. Selesai. Oke, gimana kabarnya? Sehat semua? Baik, sehat. Oke, baik. Kita mulai ya untuk materi kita hari ini, yaitu materi dasar-dasar akuntansi 1 ya. Kita mulai dari awal perkuliahan ini, adalah perkuliahan awal untuk mata kuliah ini. Ya, untuk yang pertama dari mata kuliah ini yaitu tentang sejarah daripada akuntansi. Ya, kalau kita bicara akuntansi, tidak terlepas kita bicara kapan lahirnya. Sesuatu yang ada di dunia ini pasti ada permulaan, kira-kira gitu ya. Setiap orang, setiap makhluk seperti halnya akuntansi. Akuntansi ini sendiri lahir ditandai dengan apa? Pada saat abad ke-14 ya, dari perdagangan yang terjadi di Genoa, mulai dari pencatatan secara sederhana. Jadi pada abad ke-14 diawali dengan adanya pencatatan sederhana. Kemudian pada tahun 1494 ada buku yang ditulis oleh Lucas Pacioli
bahwa Lukas Pacioli ini dianggap sebagai pendiri atau bapak dari ilmu akuntansi dengan buku yaitu Summa de Arithmetica tahun 1494. Nah, di Itali beliau ini seorang pendeta ya, pendeta. Kemudian beliau ini yang menggagas terjadinya atau awal mula akuntansi kepasaran. Kemudian berlanjut, ya berkembang ilmu akuntansi ini pada abad ke-19 di Amerika ya, ada dikenal istilah accounting atau pencatatan Angelo Sahron. Jadi mulai itu ada debit ada kredit pada saat di Angelo Sahron. Kemudian selanjutnya bagaimana perkembangan akuntansi di Indonesia? Akuntansi di Indonesia tentu dibawa oleh para penjajah pada saat itu ya, para penjajah. Kemudian mulai berkembang akuntansi ini ketika saat Indonesia mengirimkan mahasiswa-mahasiswanya ke perguruan tinggi di luar negeri atau di Amerika. Kemudian pada tahun 1997 ini tonggak awal dari Perserikatan Akuntansi ini dibentuk, yaitu Ikatan Akuntansi Indonesia. Sehingga ya ini adalah sebagai badan atau wadah yang sampai saat ini menjaga kaidah-kaidah dan perkembangan dari ilmu akuntansi. Jadi di Indonesia dan di dunia itu selaras badan inilah yang membawahi. Oke, lanjut. Oke. Kemudian secara definisi akuntansi ini terbagi menjadi dua makna ya, kita maknai. Yang pertama adalah secara fungsi. Kalau lihat kita lihat secara fungsi di sini. Akuntansi merupakan aktivitas jasa yang berfungsi memberikan informasi secara kuantitatif. Jadi akuntansi memberikan informasi ekonomi yang ada di perusahaan atau ekonomi yang ada di suatu negara misalnya. Ya. Sehingga apa? Kesatuan entitas atau kesatuan ekonomi yang bersifat keuangan yang diinformasikan oleh akuntansi adalah gambaran tentang kondisi perusahaan itu sendiri. Jadi kondisi perusahaan seperti misalnya seberapa likuid, seberapa besar, seberapa kaya, seberapa banyak utangnya, seberapa besar modalnya, dan seterusnya. Kemudian yang kedua, akuntansi sendiri secara kegiatan adalah merupakan rangkaian atau kegiatan seni mencatat. Sehingga di dalam akuntansi ada namanya siklus akuntansi ya. Jadi dari poin transaksi, jurnal sampai laporan keuangan itu kembali lagi. Ini seni mencatat. Apa yang dicatat? Yang dicatat adalah transaksi. Kenapa transaksi harus dicatat? Karena transaksi, saking banyaknya transaksi tidak mungkin kita ingat. Misalnya transaksi pertama kita masih ingat, kedua masih ingat. Sampai transaksi ke-10, ke-100 kita udah lupa. Sehingga apa? Sehingga setiap transaksi per hari, per minggu, per bulan itu harus dicatat melalui transaksi-transaksi. Kemudian setelah dicatat transaksi tersebut, apalagi yaitu di jurnal ya, atau di dibuat akun ya melalui jurnal, dikodekan ya, karena transaksi itu cerita transaksi tidak bisa dibuat dicatat dalam jurnal, jadi harus ada kata lain dari atau berubah. Ya, akuntansi sendiri tadi adalah seni mencatat, mengklasifikasikan, mengintisarkan transaksi-transaksi kejadian sekurang-kurangnya atau sebagian bersifat keuangan dengan cara menginterpretasikan hasilnya. Jadi di akuntansi sendiri secara proses tadi siklus akuntansi dari awal sampai akhir, kemudian sampai akhir kita diminta untuk memberikan pendapat atau opini. Apa pendapat kita tentang laporan keuangan? Oh, laporan keuangan yang baik, bagus misalnya. Kemudian apa interpretasi lain? Seberapa liquid kita dengan rasio-rasio keuangan ya? Atau mungkin si direktur atau manajer melihat bahwa dengan proses kegiatan akuntansi atau laporan akuntansi bisa melihat seberapa berhasil dari perusahaan tersebut melalui apa? Melalui perolehan laba bersih. Jadi akhirnya laba bersih nanti. Jadi ternyata laba kita 1 miliar misalnya. Laba tahun lalu 500 juta. Berarti apa? Ada peningkatan. Ya. Itu interpretasi. Oke, lanjut. Kemudian pembagian akuntansi ini terbagi menjadi beberapa segmen ya, ranah ilmu. Secara teori satu kesatuan ini sama. Jadi kalau kita bicara akuntansi ya sama dasarnya ya, debit kredit, ada jurnal, neraca, buku besar dan seterusnya. Tetapi secara fungsi di sini akuntansi sendiri memiliki cabang-cabang
pengguna ya atau kegunaan dari masing-masing fungsi. Yang pertama adalah akuntansi yang sifatnya berfungsi untuk manajerial, namanya akuntansi manajemen. Berarti akuntansi manajerial tidak hanya pada laba rugi, tapi dia membahas tentang hal-hal lain yang ada dalam proses dan konsep manajerial. Contohnya adalah cabang akuntansi menghasilkan laporan keuangan bagi pihak eksternal seperti investor, kreditur, bank. Itu lebih kepada pengguna manajerial. Yang kedua ada akuntansi keuangan. Akuntansi keuangan adalah akuntansi yang memang dibaca oleh internal perusahaan, ya. Contohnya dari direktur, manajemen, ya. Tadi beberapa hal yang memang diperlukan di di manajemen itu disebut sebagai akuntansi keuangan. Yang ketiga adalah akuntansi pemerintah. Nah, kalau bicara akuntansi pemerintah berarti akuntansi yang berkaitan dengan proses penerimaan dan pengeluaran negara, yaitu APBN atau APBD ya. Jadi penerimaan negara itu apa saja ya menjadi sumber pendapatan, kemudian biaya negara itu apa saja menjadi sumber biaya-biaya. Sehingga di negara pun ada ya neraca aset ya yang dimiliki oleh negara. Ya, kemudian berikutnya adalah apa sih manfaat akuntansi bagi internal atau eksternal? Manfaat secara internal yang pertama tadi akuntansi sebagai pengambilan keputusan. Ketika kita membaca laporan keuangan, seberapa berhasil, seberapa laba, seberapa naik kapitalnya. Tujuannya apa? Tujuannya kita ingin melihat kinerja perusahaan itu naik atau tidak, yang berhasil atau tidak. Sehingga ketika sudah terlihat buruk atau baik kinerja melalui laporan keuangan, indikatornya, maka digunakan untuk pengambilan keputusan ke depan. Kira-kira apakah kita harus menambah pabrik di Surabaya misalnya? Apakah kita misalnya tahun depan berencana mau nambah pabrik di Medan misalnya? Itu kan bagian keputusan investasi ya, keputusan perusahaan. Jadi harus dilihat dari kondisi-kondisi, terutama faktor ekonomi atau keuangan. Yang kedua, akuntansi juga berfungsi sebagai evaluasi kerja. Nah, apakah keberhasilan suatu perusahaan itu hanya dinilai dari akuntansi? Enggak. Banyak faktor yang dinilai dikatakan berhasil atau tidak berhasil. Akuntansi dianggap sebagai evaluasi kinerja adalah sebagai salah satu indikator saja. Karena indikator berhasilnya perusahaan tidak hanya akuntansi, bisa dari inovasi produk, ya, kemudian daya saing produk, kemudian apa lagi, kompetitif harga, misalnya, terus apa lagi, penjualannya berhasil atau tidak, misalnya, dan seterusnya. Jadi hanya salah satu sebagai evaluasi kerja. Evaluasi kerja maksudnya di sini apa? Kita ingin melihat bahwa mungkin dari segi pendapatan ya, apakah penjualan dari bagian penjualan tersebut sudah maksimum sesuai dengan operasional yang sudah dikeluarkan. Kalau nggak maksimum berarti harus ada target tambahan dari bagian marketing. Atau sebaliknya, bagian biaya misalnya. Dengan evaluasi kerja melalui akuntansi, kita ingin melihat bahwa apakah biaya operasional itu terlalu tinggi atau tidak, boros atau tidak. Misalnya biaya penjualan, kira-kira biaya penjualan tahun ini naik nggak sih dari tahun sebelumnya gitu. Terus kita bagi dengan kuantiti total yang terjual, kira-kira harga satuan produksi biaya sampai terjual itu berapa. Ya, mestinya kan harus efisien. Atau yang lain misalnya, biaya SDM, biaya listrik, biaya produksi dan seterusnya itu harus dimiliki. Oke, berikutnya. Kemudian laporan keuangan digunakan juga atau bermanfaat juga untuk investor. Kenapa? Investor ingin melihat bahwa sejauh mana dana yang diinvestasikan ke perusahaan tersebut betul-betul memberikan manfaat kepada investor atau tidak. Sehingga berkemungkinan investor itu akan menambah dananya kepada perusahaan itu atau sebaliknya mengambil atau menarik sahamnya ke perusahaan tersebut. Jadi kira-kira menguntungkan atau tidak. Yang berikutnya adalah pemenuhan kewajiban pajak. Jadi secara kemanfaatan pihak eksternal ini salah satunya adalah kepentingan apakah perusahaan tersebut mematuhi peraturan regulasi dari negara atau pemerintah. Melalui apa? Melalui perpajakan. Misalnya apakah PPh karyawannya terbayarkan, terpotong atau terbayarkan misalnya, atau terlaporkan. Misalnya lagi apakah PPNBM-nya misalnya PPNBM-nya dibayarkan
kepotong atau tidak. Misalnya PPh 25 ya, yang badan misalnya, apakah sudah dibayarkan atau tidak, dan seterusnya. Jadi banyak indikator yang dilihat oleh pemerintah berkenaan dengan penerimaan negara. Oke, next lagi. Ya, yang berikutnya adalah kepercayaan dari kreditor ya. Siapa kreditor di sini? Bank. Bank ingin melihat ya atas laporan keuangan perusahaan, apakah laporan keuangan perusahaan ini secara sinergi dari tahun ke tahun mengalami peningkatan atau tidak. Sehingga menjadi evaluasi bagi bank. Misalnya tahun pertama labanya 1 miliar ya. Apakah tahun depan itu naik atau turun? Oh ternyata naik jadi 1,5 miliar, naik menjadi 2 miliar, terus meningkat secara grafik trennya. Sehingga bank menilai bahwa sebagai kreditor yang memberikan dana atau modal kerja ke perusahaan, melihat bahwa apakah perusahaan itu tumbuh atau tidak. Sehingga kemungkinan di akhir nanti ketika udah mau lunas, biasanya bank tuh nawarin lagi gitu ya, mau tambah nggak dana atau modal lagi, atau ditawarkan ingin utang lagi nggak, misalnya, dan seterusnya. Itu fungsi dari kreditor. Kemudian yang berikutnya lagi adalah kontrol efisiensi, ya, sebagai kontrol dan efisiensi. Jadi melalui sistem akuntansi kita ingin atau kita bisa melihat terjadinya kontrol keuangan. Apakah keuangan itu tercatat dengan baik atau tidak? Uang keluar, uang masuk. Kemudian apakah biaya-biaya yang terjadi itu boros atau tidak? Sehingga apa? Sehingga diidentifikasi bahwa pengeluaran listrik misalnya tahun ini misalnya ada 200 juta, apakah signifikan kenaikannya dengan tahun lalu? Oh tahun lalu ternyata hanya 100 gitu. Tahun sekarang kok jadi 200 kan? 2 kali lipat. Nah itu kenapa? Nah, ini bagian dari identifikasi pemborosan, kita memastikan bahwa ke depan itu tidak terjadi pemborosan lagi, sehingga lebih hemat dan efisien. Oke. Selanjutnya, fungsi manfaat lain adalah akuntansi sebagai perencana anggaran ya, sebagai perencanaan dan anggaran. Akuntansi bisa mengontrol pengeluaran melalui penerapan anggaran kepada masing-masing bagian atau departemen. Misalnya melalui anggaran APBN ya, anggaran belanja negara, itu kan pemerintah mengontrol setiap departemen itu berapa dikasih pagu-pagu anggaran. Begitu juga perusahaan. Misalnya bagian produksi atau bagian marketing, ada budget anggaran yang memang harus disiapkan oleh bagian marketing. Sehingga pagu-pagu atau anggaran-anggaran ini bisa terkendali, tidak melampaui dari total yang dianggarkan. Kira-kira seperti itu. Kemudian yang berikutnya lagi adalah pengendalian internal. Ya. Bahwa informasi akuntansi yang akurat, ya, perusahaan dapat meningkatkan sistem pengendalian internal untuk mencegah penipuan, kesalahan, dan proses operasional. Contohnya apa? Contohnya ada transaksi perbankan yang masuk dan keluar. Ketika transaksi keluar, dana keluar, maka di akuntansi ada perlu namanya otorisasi. Siapa yang ngeluarin cek? Direkturnya. Kalau tanda tangan cek itu dari direktur. Boleh nggak sih staf tanda tangan cek? Nggak boleh. Bagian keuangan tanda tangan cek tidak boleh. Sehingga apa? Sehingga pengendalian ini di dalam akuntansi itu harus ada. Ya. Setiap uang yang dikeluarkan, setiap dana yang dikeluarkan itu harus ada. Oke, berikutnya lagi. Oke, ini ada contoh beberapa profesi akuntansi yang kita kenal. Yang pertama adalah akuntan publik. Akuntan publik ini profesi akuntansi. Ya. Akuntan publik adalah seorang yang profesional, ya, yang sudah memiliki certified ya, CPA dan bergelar profesional. Dan gelar ini secara durasi waktu terus dievaluasi, jadi diperpanjang seperti kita bikin SIM ya, jadi terus dikembangkan. Oke, berikutnya lagi yang kedua adalah akuntansi manajemen, CMA, Certified Management Accountant. Ini profesi dia lebih kepada akuntansi manajemen, hal-hal yang bersifat manajerial. Kemudian lanjut lagi, yang ketiga
Ada namanya akuntan pajak, ya, tek akuntan. Ada namanya auditor internal, ya. Ya, lanjut. Ada namanya akuntan forensik. Udah pernah tahu nggak? Ada namanya akuntan forensik. Tahunya kita apa? Dokter forensik, ya. Dokter forensik. Kalau dokter forensik itu apa? Ketika ada pembunuhan, dia menginvestigasi, cek kembali apakah pembunuhan itu memang betul dibunuh, minum racun dan sebagainya. Itu dokter forensik. Atau polisi bagian forensik. Di akuntansi juga ada yang namanya adalah akuntan forensik. Ya, akuntan forensik ini lebih dalam, ya, daripada general audit, ya, atau daripada akuntan publik tadi. Dia menilai terjadinya indikasi-indikasi melanggar hukum. Jadi kalau dalam suatu perusahaan ternyata ada pelanggaran hukum secara sistematis, maka yang turun adalah akuntan forensik. Terjadinya penipuan, ya, kesengajaan setelah transfer misalnya, ya, adanya kecurangan misalnya, dan lain-lain, ya, yang sifatnya merugikan lembaga atau perusahaan, itu yang turun adalah akuntan forensik. Jadi sifatnya berkaitan dengan kerugian yang identifikasi ke hukum. Yang keenam adalah kantor sektor publik, ya. Ya, kantor sektor publik ini adalah akuntan yang memberikan pendapat, ya, kepada laporan keuangan pemerintah. Biasanya apa? Ada BPKP, ya, BPK itu sini, ya, BPK. Mengaudit laporan keuangan daerah. Oke, lanjut. Ada akuntansi biaya, kemudian ada sistem akuntan sistem informasi. Nah, AIS, ya, akuntan sistem informasi. Oke, lanjut lagi. Ada konsultan keuangan, kemudian ada akuntan pendidik, ya. Akuntan pendidik ini adalah orang yang punya background akuntansi, dia mengajar, ya, di kuliah, di SMA, ya, dan seterusnya. Oke, lanjut. Nah, ini bentuk-bentuk dari perusahaannya. Kita kembali tadi kita bicara profesi akuntansi atau akuntansi sendiri, dan akuntansi ini punya bidang kerja atau ruang kerja atau wilayah kerja ini di sini, ya, di sini. Sekarang ada namanya perusahaan perseroan. Perusahaan perseroan tidak perlu akuntan, ya. Mulai ada akuntan di sini, di firma, ya. Tahu firma? Contohnya misalnya yang firma itu toko material. Nah, toko material misalnya badan hukumnya firma. Yang kedua ada CP, ya. Nah, material itu bisa firma, bisa CP. Kemudian PP, ada koperasi, BUM, BUMD, ya, dan seterusnya. Nah, ini dan satu lagi ada yayasan, ya. Nah, ini semuanya bagian-bagian, ya, ruang-ruang yang memang harus di audit oleh seorang akuntan. Prinsip akuntansi. Sebelum belajar akuntansi secara menyeluruh, ya, menjurnal, menjadi dasar, kita harus memahami secara prinsip akuntansi itu seperti apa. Kalau orang mau maju, berarti apa? Dia harus punya prinsip, gitu ya. Nah, prinsip kita ada nggak prinsip hidup? Ada. Saya berprinsip ingin sukses, itu bagian dari pandangan. Begitu juga akuntansi memiliki prinsip. Aturan dasar yang digunakan dalam menyusun laporan keuangan agar informasi yang disajikan dapat dipercaya. Jadi menjadi aturan dasar. Jadi minimal dan harus ada. Contoh berikutnya, slide berikutnya. Yang pertama, ada namanya di dalam akuntansi. Ada namanya dalam akuntansi itu adalah prinsip entitas ekonomi. Jadi dalam ketika kita membuat laporan keuangan, kita harus ada entitas. Seperti apa? Apakah berupa PT tadi, berupa CP, berupa firma, berupa apa tadi, yayasan misalnya, ya, atau BUMN, gitu ya. Harus ada entitas. Artinya apa? Ketika kita bikin usaha tukang bakso, menjalankan usaha tukang bakso dari tukang bakso, penjual bakso, kira-kira punya entitas nggak kita? Oke, demikian rekan-rekan. Silakan di sesi akhir ada pertanyaan. Tidak ada? Cukup, ya. Oke, terima kasih atas waktunya. Semoga sehat selalu. Kita lanjutkan sampai di pertemuan minggu depan.
terima kasih atas waktunya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sehat? Alhamdulillah. Kelihatan ya dari auranya luar biasa. Sehat aura kasih. Oke, baik Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Terima kasih atas kehadirannya pada hari ini memenuhi undangan institusi kami. Ada beberapa hal yang nanti akan disampaikan ya pada materi ini. Izinkan saya di sesi pertama Dr. Supriyono menyampaikan beberapa hal tentang pusat transfer. Mohon izin ini. Oke. Pertama sesi ini kita bicara akuntansi. Bapak Ibu, kalau akuntansi sudah pernah mendengar mas, tapi ada yang sudah belajar akuntansi belum? Sudah. Bagi yang sudah, berarti sudah familiar beberapa hal tentang akuntansi. Kemudian apa saja yang menjadi fokus kita pada sesi pertama ini? Yang pertama, di dalam akuntansi itu dikenal namanya konsep entitas terpisah. Jadi kalau kita membukukan sesuatu harus dipisahkan dulu cita-cita. Apa sih yang dipisahkan? Tentu yang dipisahkan adalah antara harta pribadi kita dengan harta perusahaan. Jadi terpisah dulu, baru boleh dicatat. Pak, bagaimana seandainya nggak terpisah, dicampur? Ya, nggak bisa dicatat di dalam hubungan akuntansi, tidak harus terpisah. Kemudian yang kedua, kita bicara nanti tentang tahapan proses akuntansi, kemudian metode pencatatan seperti apa, kemudian yang ketiga adalah ya kita coba simulasi ya, praktek tentang laporan keuangan. Nah, di sini ada pertanyaan yang bagus. Kenapa usaha itu selalu gagal? Ya, salah satu faktornya ini. Ya. Salah satu faktor selain penjualannya turun, kemudian kualitas produknya, inovasinya tidak berkembang, tapi salah satunya adalah faktor akuntansi, faktor keuangan. Beberapa kesalahan pembukuan yang harus dihindari dalam pelaku bisnis. Yang pertama, tidak paham akuntansi. Jadi ketika orang mencatat uang masuk dan uang keluar tidak dicatat dengan baik dengan kaidah, pasti gagal, pasti gagal. Yang kedua, tidak melakukan rekonsiliasi rutin, tidak memantau laporan keuangan, tidak menyimpan kwitansi atau mencampur adukan antara bisnis dengan kepentingan pribadi. Ini yang terakhir. Sehingga yang terakhir tadi, konsep entitas tadi adalah konsep yang memang harus dan wajib untuk dilakukan konsultasi. Kemudian Bapak Ibu, beberapa hal pentingnya akuntansi dalam dunia usaha. Apa sih? Yang pertama adalah sebagai alat pencatatan transaksi. Kira-kira kalau kita jual barang itu perlu dicatat nggak? Perlu kan? Laku berapa, yang dijual apa saja. Kenapa? Karena memori kita terbatas. Kita tuh nggak ingat. Mungkin 1, 2, 3, 10 produk sampai 50 produk, kira-kira ingat nggak? Nggak ingat. Sehingga perlu dicatat. Yang kedua, sebagai alat untuk mengetahui posisi keuangan. Kira-kira setelah ada penjualan, pengeluaran, ya, pembelian bahan bakunya, seperti apa posisi kita? Kita punya saldo nggak sih? Jangan-jangan kita nggak oh ternyata saldo saya tiba-tiba habis gitu ya. Semua itu terjual atau terpakai. Yang ketiga adalah sebagai dasar pengambilan keputusan. Ini penting. Jadi kalau ada pencatatan sehingga ada yang bisa kita lihat, kita baca, sehingga apa? Kira-kira rencana ke depan sudah. Sebagai alat pertanggungjawaban, yang terakhir adalah untuk menyusun rencana bisnis. Ini penting, Bapak Ibu sekalian. Kenapa akuntansi itu sangat penting bagi kegiatan usaha kita. Secara tidak langsung, akuntansi ini sudah melekat pada diri kita. Kita mau belajar akuntansi atau tidak, ketika kita menerima uang di ATM, mengeluarkan uang, itu bagian dari akuntansi. Ketika kita mau bayar hutang, ya, itu juga bagian dari akuntansi. Demikian deskripsi proses pembelajaran pada mata kuliah akuntansi yang saya ampu di program Akuntansi Bisnis Institut Setiami. Dan saya mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada jajaran dan sivitas Akademi Institut Setiami yang telah memberikan kepercayaan kepada saya untuk mengampu mata kuliah ini. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.